Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Rizky Widana, NIM 18011027. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi tentang forecasting budgeting, dan nanti ada teman-teman saya akan perkenalkan dirinya masing-masing. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian forecasting. Peramalan atau forecasting merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Peramalan itu sendiri bisa menjadi dasar bagi pencapaian jangka pendek, menengah maupun jangka panjang suatu perusahaan. Di dalam sebuah peramalan atau forecasting dibutuhkan sedikit mungkin kesalahan atau error di dalamnya. Agar dapat meminimalisir tingkat kesalahan tersebut, maka akan lebih baik jika peramalan tersebut dilakukan dalam suatu angka atau kuantitatif. Berikut ini beberapa pengertian atau definisi peramalan atau forecasting dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Nasution dan Prasetyawan 2008, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Yang kedua, menurut Sumayang 2003, peramalan adalah perhitungan yang objektif dan dengan menggunakan data masa lalu untuk menentukan sesuatu di masa yang akan datang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dian Wahyuni, NIM 010. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis peramalan atau forecasting. Forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, atau perencanaan untuk kegiatan lead bank. Yang kedua yaitu peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Dan yang terakhir yaitu ada peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan pengawasan karyawan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dharma Gurina, saya dari jurusan S1 Manajemen reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok forecasting budget. Dari kelompok forecasting budget ini terdapat 2 kelompok budget. Yang pertama ada anggaran operasional atau operating budget. Anggaran operasional merencanakan tentang kegiatan-kegiatan perusahaan selama periode tertentu yang akan datang. Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan perusahaan selama periode tertentu itu meliputi 2 sektor, yaitu sektor penghasilan dan sektor biaya. Selanjutnya ada anggaran keuangan atau financial budget. Anggaran keuangan merencanakan tentang keadaan atau posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Anggaran keuangan biasa disebut dengan anggaran neraca. Selanjutnya ada tahapan-tahapan penyusunan operating budget. Alternatif pertama, besarnya penjualan ditentukan oleh besarnya produksi. Alternatif kedua, besarnya produksi justru ditentukan oleh besarnya penjualan. Dari uraian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa apabila alternatif pertama yang terjadi, maka perusahaan harus menyusun budget unit yang akan diproduksi lebih awal daripada budget penjualan. Selanjutnya ada tahapan-tahapan penyusunan financial budget. Dengan demikian, dijelaskan bahwa bila mana perusahaan akan menyusun financial budget, haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan operating budgetnya. Atau dengan kata lain, perkataan operating budget ini harus disusun lebih awal daripada financial budget. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.